Apa kabar saudara sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya, Dr. James Alan Rarum. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang proses yang sementara berlangsung di pengurus besar IDI dalam hal pemberhentian secara permanen atau tetap dari teman sejawat kami, Dr. Terawan. Proses saat ini adalah pengurus besar IDI akan membuat SK yang nantinya akan ditandatangani oleh Ketua Umum saat ini, Dr. Muhammad Adi Kumaidi, di mana setelah SK ini keluar, maka memang masih ada mekanisme menurut ART pasal 8 poin keempat, di mana Dr. Terawan dapat diberikan kesempatan dalam forum pembelaan diri. Tapi yang akan saya kemukakan di sini adalah bagaimana setelah SK ini keluar dan kemudian PBID menerima kembali Dr. Terawan menjadi anggota IDI, atau bagaimana setelah SK ini keluar kemudian ada titik temu, kemudian ada solusi di mana akhirnya Dr. Terawan tetap menjadi bagian dari keluarga besar IDI, karena Dr. Terawan juga sudah sempat memberikan pernyataan bahwa beliau masih nyaman berada di dalam rumah IDI, rumah besar kita. Jadi memang kembali lagi, salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita tetap menerima kembali Dr. Terawan sebagaimana apa yang diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh para petinggi negara, termasuk juga diinginkan oleh para anggota DPR RI. Jadi, apabila ini terjadi, menurut saya, MKEK tidak bisa lagi ribut. MKEK tidak bisa lagi menolak, apalagi mempermasalahkannya. Karena setelah MKEK mengirim surat ke Forum Muktamar, dan Forum Muktamar ini mengembalikan pelaksanaan ini kepada PBID, maka semua terserah pada PBID. Jadi, bila mana PBID secara bijaksana mendapatkan formula yang terbaik dan Dr. Terawan kembali menjadi anggota IDI, maka tentu saja MKEK tidak bisa lagi mempersoalkannya. Karena kalaupun MKEK mempersoalkan, maka metode yang dilakukan oleh Dr. Terawan kan bukan hanya beliau yang lakukan. Banyak juga dokter lain sudah melakukan. Bukan hanya juga dokter-dokter di radiologi. Mereka juga kan melakukan metode yang mirip. Tidak lagi murni seperti DSA yang untuk prosedur diagnostik lagi. Bahkan beberapa sudah melakukan gabungan, yaitu metode diagnostik sekaligus terapi. Bukankah ini juga mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh sejawat kami, Dr. Terawan? Jika itu mau dipermasalahkan, maka seyogyanya semuanya harus dipanggil, sehingga masyarakat bisa lihat bahwa penyelesaian masalah tindakan DSA yang menjadi tindakan terapeutik atau pengobatan ini juga diselesaikan secara objektif. Tidak hanya disasar pada satu orang. Begitu juga ini juga harus mencegah kejadian berulang, karena kita tahu keputusan sidang etik itu bersifat rahasia. Tidak boleh diungkap ke publik saat keputusan itu dibuat, karena itu bersifat konfidensial. Karena dalam kode etik itu terjadi sudah melanggar etika itu sendiri. Kalau memang demikian, sebenarnya MKIK juga harus memanggil pihak-pihak yang membocorkan ke publik tentang itu. Karena mereka juga terindikasi melanggar kode etik.
pada pasal 18 penjelasan kode etik itu jelas dicantumkan bahwa sesama dokter, teman sejawat dokter tidak boleh menjatuhkan, menjelek-jelekkan dokter yang lain, bahkan mencemarkan nama baik dokter yang lain. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sempurna. Kita tidak boleh menyatakan bahwa kita itu tidak ada yang salah sehingga tidak bisa diperbaiki. Jadi hemat saya, setelah keputusan ini dijalankan dan pengurus besar IDI menerima kembali Dr. Terawan, dan IDI juga melakukan perbaikan secara internal, termasuk juga memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia dengan cara yang santun, dengan elegan, sehingga menghindari IDI bentrok dengan masyarakat. Karena IDI bukanlah milik 1-2 orang. IDI bukanlah milik 1-2 kelompok. IDI adalah juga milik rakyat Indonesia. Semoga harapan saya ini dapat terwujud, sehingga permasalahan Dr. Terawan ini dapat diselesaikan dengan bijaksana, dengan baik. Dan semata-mata itu semua demi kepentingan pelayanan dokter bagi rakyat di ladang pengabdian kesehatan saat ini dan seterusnya. Terima kasih. Nanti kita juga akan membahas topik-topik yang lain pada kesempatan berikutnya. Salam sehat.